balik itu apakah tetap merujuk kepada perbedaan politik antara laki-laki dan perempuan? Diperjelas dulu maksudnya baliknya ketika balik anak perempuan itu kita nggak sama kok. CRP. Sik, mantitik sik, oke. Ngandep. Ya, Pak. Iki bulung iki balik iki dengan keterangan sempurnanya 15 umur 15 tahun ada sebagai batas dengan ada persaksian dari dua orang yang adil au huru jimani au haidin atau keluarnya mani atau head bagi perempuan wa iklan bunga kama nulis di sini dan terjadi huru jumani au head niki bisa terjadi pada umur 9 tahun. Wa yusaddaku mudda'i bulughil bi imna'in aw haidin. Dan dibenarkan orang yang mengaku balik disebabkan keluarnya mani atau haid walau fi husumatin bila yamin. Meskipun ini dalam perdebatan dengan tanpa sumpah. Idla yu'rafu illa minhu, karena orang ini masuk dari atau enggak itu kan tentu orang yang ngaku-ngaku itu yang ngerti, yang lebih tahu itu. Oh, monggo. Jadi ada 3 Pak Arif niki. Yang pertama adalah batasan balik, mulai balik 15 tahun. Oh, Hijriah. Kalau Masehi 14 tahun lebih 57 hari. Ya. Tapi syaratnya ini ketika nanti dengan 15 tahun ini dengan saksi, 2 saksi yang adil. Itu yang pertama. Terus kedua, batas apa itu mulainya balik adalah keluarnya mani bagi laki-laki maupun perempuan. Seto. Au haidin atau head dari perempuan. Apa mustarok benal dakar wal unsa untuk maninggian. Oke. Terus niku head 3 berarti. Salah satu tanda. Nah, terus ketika nanti itu keluar mani bagi laki-laki perempuan ataupun head itu ketentuannya adalah ketika kemungkinan apa itu sudah sempurna 9 tahun. Kok enek bocah head keluar darah belum 9 tahun cak wedok kuwi belum balik. Karena nggak mungkin darah itu dinamakan 9 tahun kurang 16 hari. Oke. 9 tahun kurang Pun 16 hari. ajar 15 ke 19. Tapi Hijriah loh. Nggih, Hijriah. Enek bocah ngaku Hijriah. ngaku cah cilik lanang ngaku keluar mani padahal umurnya belum ada 9 tahun itu juga nggak dianggap karena belum ingkar. Takriban. Iya, saiki beda. Ya, ini loh. Tapi Pak Sarif yuk pendapatnya di pun. 9 tahun itu usia minimal Batas minimal usia head. head atau mani. Ayo imkane kan kuwi, ngoten lho. Iya, kalau saya ini udah kode. Lah lek sadurunge kuwi iki belum dianggap imkan, ngoten lho. Terus jika tidak mengalami sama sekali, Sami mawon lah. Ayo, aturannya seperti Umur itu. 9 tahun itu Ayo, Pak Arif aja kira lek bocah cilik ngomong umi abi terus dhek wis duwe mani, urung. Tapi terus pacaran tok ngono. Tapi enggak mungkin Cah cilik SD. Saat nonton itu lah zaman Syafi'i umur nggak mungkin. Apa? Kalau zaman istiqrohnya Imam Syafi'i itu dibuat minimal karena Syafi'i itu nggak mungkin keluar. Umum kan, istiqoroh kan umume ya ngono. Oke, maksudnya batas minimal nggak mungkin cara bocah waktu itu umur 9 tahun nggak mungkin karena rata-ratanya memang 15. Ya. boten 10
11 tahun. Nganu Oke. kan, justru ketika beliau mengkasih batasan itu berarti kemungkinan anak-anak tertentu Iya. memang usia Nah, makanya oke. sehingga beliau istiqomahnya beliau keliling dari Niki, Opor Pak Sim, Kedaran sampai sing- niku akhirnya sing- menemukan lulusan itu beliau melalui Sing istiqomahnya. imkan itu takriban ya. Sing imkan itu takriban ya. Istiqra itu bisa Jadi berubah. teng mriku wonten tahdidan fi khurujil mani. Yes. Mesti lek khurujul mani itu Mesti. 9 tahun. Oh, mboten mboten kuwi tak. Terus takriban iku fil haid. Oh, Itu filkhat. tentang iki lho. Makanya Makanya beliau kalau kita merujuk ke kedokteran itu mungkin berubah. Kalau tahdid itu zaman ratusan tahun yang lalu memang bocah saiki terus para kita meter. Jadi Ya. makanya usia itu bisa lari-lari tahdid SD itu niku memang lari setri hampir Istiqra semuanya itu bukan berusia nas. kelas 5. Ngeten nggih. Lek menawi tahdid itu berarti ketentuan syar'i yang tidak bisa diberubah. Beda kalau takrib. Lek takrib iku kok ya delok kenyataannya piye kan ngoten. Lek takriban itu kurang lebih waktu itu khusus pada haid. Lah nggih. Nggih. yang sehingga dirumuskan 9 tahun kurang 16 Itu hari masih itu kan bisa. saya takriban itu. Nah, Artinya pokok sik kurang 15 dino bareng sik Diterima. tolerin berarti itu memang kan makanya enggak 9 tahdidan tapi takriban itu teng mriku niku. Nggih. Terus kegiatan ayolah kamu berbulu qabla mururiha walau bil laqatin. Heeh. Niki sing kegiatan niku maknane ngoten berarti pasti. Ya. takriban pasti. Terus wau Pak Arif sing napa? Untuk perempuan atau laki-laki ngoten? Sedangkan Sing umur. nah niki al-ihtilam didakari wal musa mimpi metu mani mimpi basah sing panjang metu tenan. Jadi sini nak komariyatan takribiyatan. Tapi lek ihtilame niku takribiyah. Oh ya. anu Mbak, Didakari wal musa. dinane aja mimpi metu mani. Nah, Mimpi manine metu. ayo mimpi metu mani tapi yo metu tenan. Ngono lho maksudnya. Metu mani sama aku di Nah, jadi maksudnya ihtilam, jadi harus dibedakan khurujul mani dan ihtilam itu beda. Jadi kalau ihtilam itu mimpi keluar mani dan memang keluar. Dan Sakniki ngeten, Pak. Ngeten Ngeten, Pak. menyebabkan Pak, sakniki kan yang namanya lek wujul mani itu bila tiare. ya Lha ditokne dhewe totone bojone. Iki jenenge metu mani. lho ngeten, khurujul mani itu kan pasti ada sebab, kan? Entah itu ikhtilam, mimpi, ya kan? Atau yang lain. Nah, sekarang kalau tadi kan mimpi contohnya. Sekarang ketika ada usaha, kan nggak mungkin khuruj itu terus moro-moro melaku khuruj. Mangan bol kan nggak mungkin, pasti ada sebab sudah tertentu termasuk mimpi. Nah, pemane selain mimpi iso ra niku. Ucul-ucul. Nah, Betul. Lucu. Wis kuwi lho, fokusnya kuwi mengke lho. Piye? Pripun, Mbak? Fokusnya mengke Piye lek mani maksudnya? apa? Tahdid. Yo tahdidan sanang taun nek tak bunyi piye. lak napa? Oke. Nah. ya sadarane ya Pak dereng. Ayo, berarti kan Soalnya kalau fikih harus dibaca seperti itu. napa takriban, Pak? Lek menurut jenengan. Lek ihtilame takribiyah. Oh, lek Tapi lek Umur. hurufnya Loh. huruf ya bedanya huruf taruh istilam loh. Istilam itu kan berarti ada sesuatu hal yang mendorong akhirnya keluar. Jadi lewat Ya otomatis alam toh. bawah sadar. Ketika- Alam bawah sadar loh. ketika ikhtilam mutumane ya khuruj Ikhtilam mali. itu alam bawah sadar. Kalau huruf itu bersifat ikhtiar. Anu, Boten ngoten. Justru ngeten. Ikhtilam itu sebabnya, khuruj itu apa itu prosesnya ngoten lho. Pak Tuban, anu Kang, ternyata kita hanya kasih fatu saja terkait kali kaitannya ikhtilam niku fi dzakar wal unsa litis sini niki memang enten komariatan tahiyatan mindal bajuri wasir bini Nah, ini waladhi itamadu Ibnu Hajar wa Syekhul Islam berarti Mbah Zakaria Ansori
anaha takribiyatan. Terus menggahipun Mbah Imam Bajuri, Mbah Sarbini, Khotib Asirbini niku takribiyatan Mas. Sing napa nih? Menggahipun Syekh Bajuri. Khilaf berarti. Nggih. Lak nungguwe sing dicepengi Ibnu Hajar kalih gurunipun Mbah Zakaria Al-Ansori niku takribiyatan. Terus khilaf. Lek kula tahdid niku lek kaitan menemani memang rada gagal ketika zaman semakin maju. Karena sifatnya kan nopo? Enggak mesti loh. Iku dados lak kita nderek Mbah Ibnu Hajar. Apa itu kecerdasan, kedewasaan, itu kan hadus sahabat ke lho. Hadus sahabat itu kan lek menurut beberapa ulama dengan umur. Gitu. Kalau menurut kol sing asoh itu yo sekira wis sahabat apa urung 5 tahun nek wis sahabat yo batali ya. Ya, nggih. Niku ini masalah kaitannya kita kembali ke saja. Sebab umumnya wong kira-kira mulai reproduksi sperma itu apakah 7 tahun itu sudah ada? Mungkin kalau sahabat iya. Tapi ketika digambar ini apa mungkin pandangan ulama ketika umur 7 tahun atau lebih ini kan lagi seneng-seneng itu lah, sehingga belum ada reproduksi sperma. Bisa jadi alasannya seperti itu. Lah menggah kula mboten kok sampai napa takribiyatan itu kok mboten sampai jaraknya napa wadon tahun napa tahun mboten mendekati lah panggah 9 tahun tapi kurang titik napa unjul titik ngoten lho takribiyatan niku ngoten. Kula ngomong ngoten mau niki menyikapi terhadap komentare kanca-kanca niku sing ngomong lek riyen ora padha saiki iki sumber sahabat itu banyak. Dan dulu itu memang sumber sahabat itu sedikit. Kula nimbali niku. Ya selain itu, Pak, selain itu apakah mungkin keputusan dari ulama seperti itu menggambarkan ketika anak umur 7 tahun itu memang reproduksi hal-hal tersebut belum ada. Apakah seperti itu kira-kira yang menjadi dasar kok diwai batasan 9 tahun? Ya kemungkinan. Menurut AI benar umurnya berbeda-beda tiap anak, tapi rata-rata umur mulai puber itu 9 sampai 14 tahun. Itu berarti mulai produksi mani. Niki wau nggih anu. Umur bisa keluar mani pertama kali biasanya umur 12 sampai 14 tahun. Nah. Iku wis aman berarti wis aman lah. Niki dadosipun terkait kalih ihtilam niki wau. Niku nggih fi dzakar wal unsa litis ngisini niki memang mboten namung kalih tok khilafe malah 3. Niku wala menggahipun Syekh Bajuri Syekh Sirbini niku nggih tahdidiyatan wis maton 9 tahun tet nggih. Lak menggahipun Mbah Ibnu Hajar kalih Syekh Zakaria Al-Ansori niku tahdidiyatan. Patokan, nggak iso mundur, nggak iso pas, kanune pasti. pas tanggal. Si tak gocen nih. Takriban iso mundur, iso maju. Niku tapi lah sing ketiga pendapat ketiga niki sing dinukil kalih Syekh Abdul Karim niki pendapatipun Mbah Imam Romli. Niku kagem perempuan niku takribiyatan, lak kagem fidzakari untuk laki-laki niku tahdidiyatan. Sing kaitanipun kalih ikhtilam. Niki lak Syekh Romli ngoten. Jadi kalau simpulnya kalau head itu takribian maka tapi kalau istilah apa jenisnya udul mani Khilaf. itu Ikhtilam. antara tahdid dan Takribiyatan tok. Nggih. Nggih ngoten tok ringkes Terus panggah 9 tahun tapi. Bentene gur Iya. takribiyatan kalih tahdidiyatan ngoten. sekitar 9 tahun. Terus lek umur enggak sama masalah. sekali mboten nate head mboten nenten napa dereng nate ikhtilam mungkin sing wis maton tahdidiyatan sing iktifak itu gangsal 11 tahun. Tapi sekali lagi niki anu lho nggih, komariah lho nggih, senes samsiah lho nggih. Nggih. Lek maju umur tahdid. Terus lajeng sing head niku takribiyatan janu Mbah. Iya. Lanjut pun mantun. Nggih. Wis pun mantun iki benar mantun. Bihaitsu tahtaju ilal haqqi fi haqqika ila dzakarin maqsusa. Amaratun ala qulubu.
iki lho, kitabmu iki lho. Malah bulu Boleh. Lah sampean gak kuwi tenan kan. Enten iku boleh. Jadi tumbuhnya rambut. Tumbuhnya Boleh redaksi kasih fatu saja kalian berarti iki. Karena boleh kan mantep. Bihai sudah tajuk ila haki, gambarannya sekiranya butuh lebih cukup fi haki kafirin. Dan kalian kaum Islam pada ya, baik laki-laki maupun perempuan merupakan tanda kebalikan baik dengan kaum di sini awil istilah baik dengan umur atau istilah. Niko anak sing nang niku lho, sik lho. Bisyahadati adlaini khabiraini. Dalam kalimat ini pada titik tekannya ini syahadat yang ini apakah mengajukan syahid, mengajukan orang yang menjadi saksi atau apa ya? Yes, pokok anak wong sini ngoten kok. Jadi kalimatnya nopo intinya ke jarumnya apa ke baliknya? Apa nih, Mbak? Bisa, kilo bisa hadatnya adalah itu satu ini. Ini Iya. tadi rukannya di Salah siji sampai di Loro ya. Dan itu kan sama ini apa nyana salah siji. Loro enggak. seorang kalau baliknya itu dengan tahun Halaman pinten? Dengan dan 68. 15 tahun itu Judulnya 68 terus dihukumi lanjut. balik didalika bisa Urusannya jadi 69. Oh gitu. Jadi kasih Pak Soleh 68. nah bisa dia itu otomatis kan nek umur yang kudu lahir itu Ya. Iso ngaku sih iso ora kan. Ya. umur itu kan jelas kan barang sih enggak ketok Nah, iya. barang ketok cuma ada saksi Ya. Kalau balik dengan umur berarti harus ada saksi, dua saksi ya. Ya. Adil. Ah. Tapi berbeda ketika wayusat dan mudai buluhi bimnain. Ketika Ya. baliknya lewat keluar mani, maka kok dia wis ngaku, aku wis balik Pak di bodoh. Ini kan oleh akhirnya juga bodoh, bondone sing dihajar. Ya. Kan kalimatnya kenapa Pak itu orang apa-apa orang ngaku metu mani ternyata ujung-ujungnya arep juga bondone. Nah, ketika bondone dihajar. Ya, kalau yamin kan pengakuan dari si Sobi tadi, tapi kalau si syahid itu dari orang lain. Nah, Nah, iya. Tanpa yamin lho. Tanpa yamin. apa? Tanpa yamin. Ini loh. Ngaku Eh, tok. Bahwa jadi- tidak tok. Oh ya. Ketika ada seorang yang mengaku bahwa dia itu balik atau dia telaket, Oh. walaupun itu terjadi perdebatan terjadinya atau keluar mani itu dengan tanpa sumpah pun tetap dibenarkan. dengan catatan umurnya sudah 9 tahun Nah, ya tetap. Enggak. Kan harus Khusumawo apa, Pak? iki Kusuma kan dengan Anu perdebatan. pertengkaran. ini loh walau kusumatan itu walau mengaku dia sudah balik itu ketika masalah ada kusumah Ya. Ada. bukan masalah kusumah balik urangi jadi ketika ada perkara yang kuno rebutan Rebutan bodoh sih. pokoknya Di hadapan hakim lah. Oh. yang butuh situ adalah status balik dia mengaku sudah bisa Ya. Karena ketika balik dia kan sudah Banyak punya banyak. hak untuk berbicara. Ya. Jadi intinya kalau balik dengan keluar mani dan balik umur itu berbeda. Nah, orang kena ngaku-ngaku umurku wis 15 tahun. Kalau orang lagi masih di Butuh saksi. butuh saksi. Tapi ngomong aku mau metu mani, pokok umurnya wis 6 tahun, iki wis rapi Pak. Ya sekolah kok karena Ya. mau tunggu berapa Tumbuh. terus dan tumbuhnya Tumbuhnya rambut. Rambut kemana? Awas nyipar. Yang sekiranya membutuhkan untuk dicukur pada orang kafir baik maupun perempuan merupakan tanda
sobi dengan umur atau istilah. Pemislu waladuna dan Ya, apa kok iki mengkaitkan orang-orang kafir barang nih? lek dek akhirku ila niku juga tandanya orang muslim. Enggak maksudnya kok Tumbuhnya bulu kemaluan yang lega dengan sekira butuh untuk sadurunge Mbah. Larikan sadurunge. Banyak orang kafir yang laki-laki ataupun perempuan itu pun juga sebagai tanda pada baliknya dia dengan umur ataupun dengan istilah. Berarti istilah dan istilah dan sip dan umur itu dan umur itu bagi orang kafir ketika kan orang kafir bingung lah ngerti. Oh ya ngerti itu mana ngerti. Duh, mosok yo ora metu menipah gak metu, iso ngimpi deh. Loh iya, tapi nek kene kan amaratun ala bulubi. Ini loh. Jadi ada kalanya seorang kafir itu dikatakan balik. Kan kasusnya begini, enek wong kafir ngaku aku wis balik. Bisa dilihat karena kita tidak akan transaksikan duduk golongannya awake dhewe. Kuwi didelok. Wah, wis ketel. Berarti barek ngaku barek bener. Utawa umur pira? 15 tahun. Beres. Nah, ini Umur tok. nggih. Tapi yang saksi ini bener. Enggak perlu karena persaksian dari pihak kafir kan enggak. Orang kafir boleh. Kasusnya ketika ada seorang kafir mengaku dia sudah balik. Jadi Muslim mau wonten saksi ini, tapi kafir kok malah belum saksi ini dalam suatu kasus ya. Karena kaitannya Kan. dengan ibadah dan seterusnya. Nah, karena persaksian orang pihak kafir kan nggak bisa diterima, Pak. Ini kan kaitannya kalau jual beli. Karena ngeten Pak bisa digambarkan ngeten. Jenengan itu jual beli dengan orang anak kafir yang Boleh kan? Wih, boleh tidak, jadi. tidak boleh. Tidak sah. Loh, boleh. Itu cek urung balik iki urung beli ahli tasawuf. Mboten kafir kok. Bocah-bocah dhewe yo ngono. Loh iya, tapi iki lho konsepnya. Berarti kalau anak kita berarti dari diomong muslimin, berarti diomongke, Pak. Nah, Jadi ngeten. itu untuk diri, ya itu wajar. Kalau untuk orang muslimin kan kita bisa melewati dua jalan tadi. Ya, tapi sedangkan untuk orang kafir ini dia apa yo wani arep balik bolong to kan ya. Akhirnya yang bisa menandai awake dhewe iso transaksi karo wong mau ketika DE wis mulai niku wau wis duwe nganu urung kempung urung pon ketel ora nah niku Asik merebung. kan soal transaksinya mboten satu kok Asik merebung. Oke, terus. Satu setengah ini kan bahwa orang kafir itu sebenarnya menurut Islam itu masih dilengkapi dengan kulturnya sekarang. Tidak baik dalam arti di Karena situ maksudnya orang kafir Ini kan ngeten kan. Kan orang kafir itu kan nanti akan bisa dikuasai oleh semisal hukum hakim atau qadhi muslim lah. Di dalam nanti qadhi muslim ini nanti untuk mengetahui ini sudah balik atau belum, karena nanti nah makanya dengan melihat apa mau salah satunya rambutnya Ulu cangklangan barang. saya bocah cilik kabeh berarti ya dikacer ya Pak apa dikacer Yo, anak kita yang tidak boleh, Pak. bocah cilik kabeh dikacer berapa ya hajar bangga. bangga ayo berarti kan statusnya bangga di hajar ya. Kita tidak boleh bertransaksi sehingga dengan mereka. ngeten sehingga ketika bocah kuwi mau kok njaluk bondone sing dikacer bondo dhewe mau sawis balik wis gede sik buktine piye Ya. Nah, berarti ketika dia sudah tumbuh apa tanda-tanda secara dohir itu mau sudah tumbuh maka yang demikian ini harta boleh diserahkan ataupun kita bisa bertransaksi ya paham ya kalau mau masalah dari paham Yo terus yo.
Wa mithluhu waladuman juhila Islam, dan semisal dengan orang yang kafir itu anaknya orang yang tidak diketahui Islam dan lain. Lamin ada liman yang itu sinduhu ala hajah, bukan orang yang tidak diketahui umurnya menurut kaul hajah. Wakilah yang alamatan fi hakil muslim aidan, tumbuhnya rambut kawau itu juga merupakan tanda menurut beliau, merupakan tanda bagi orang Islam juga. Wah, ayo, mari seluruh maksudnya serupa dengan orang kafir, man juhila Islam, orang yang tidak diketahui status keislamannya. Itu bukan orangnya, tapi menjelaskan sobi atau walad. Jadi seperti halnya anaknya orang kafir, yakni anaknya orang yang orang tuanya nggak ketahui apakah Islam atau bukan. Orang tuanya Hah? Orang tuanya apa? Ya orang tuanya sih nggak ditahu. Jadi kan manut tuane. Misalnya menemukan anak di daerah orang kafir. Gambarannya penak ngoten. Kalau di daerah kafir otomatis langsung itu Hukumi kafir anaknya. kafir. Tapi kalau dia di antara daerah di antara jangan kafir atau Islam, Ya. itu makanya bila kan. Ya. Saiki soalnya yang daerah kafir kufri akeh wong Islam misalnya. Jadi kan ada. Ini jenenge daerah Islam kafir. Daerah kafir kan wong kafir tok ngono maksudnya. mau dari nyamburine daerah kafir sing nang kono kalau Islam. Nah, termasuk nang kono. Termasuk nang kono kan? Hukum anak yang anak ditemukan bab kodok kae itu dihukumi kafir dan tidaknya Fidaril. Kalau nemu memang di daerah kafir orang Islam ngono hukumnya jelas kafir makanya seperti itu. Mulai ora jelas yo Nah, makanya juhila itu kan tidak jelas. Ya. Di situ ada mungkin orang kafir, ada mungkin orang Ya. Muslim. itu hanya disamakan. Oke. Yo terus Lama Ulama adalah man ya'rifu sinduhu al-hujjah, bukan orang yang tidak diketahui umurnya menurut kaul yang hujjah. bukan orang yang sama sekali orang lain tidak tahu umurnya dia. Bukan orang yang tidak diketahui. Tapi bahwa simpelnya bukan orang yang tidak diketahui. orang Dia udah sing ngerti. itu tidak disamakan dengan kafir. Ya. Ya. Jadi berarti wong Islam apa? Ini Juga Jelas. juga jelas. Umur. Ya umurnya jelas orang kok KTP. oke. Iki kasusnya Baik yang kafir maupun muslim. Ini kan ngeten Kak, Pak. soalnya laman itu. Laman ini berarti dia tidak mengikuti wami seluruh mestinya. Ya. Islam suhu. Makanya beda. Baik kafir maupun tidak, asal umurnya ini tidak diketahui. Nah, iya. Belum balik. Datang lagi kan nama kutima asyuhud alladhi ya'rifuna singkat wong umure otomatis tadi kan syaratnya kalau umur mbak kan harus ada saksi. Ya mana mau diolah tapi nggak ada saksi nih termasuk nggak bisa di Orang termasuk lalu kafir. Wong kafir mau cara pengetahuan tentang umurnya. Baliknya Ora pakai apa nggak iya paling nggak amarah pun juga sih. Iya. Anak-anak tadi mutauja. Wakilah, jeree. Wakilah yakunu alamatan fi haqqil muslimi aidan. Dan nabtul anak munculnya nomor rambut kemaluan itu juga merupakan tanda dari orang muslim. Hanya masalah amarah saja. Wa al-haqqu bil anah asy'ar al-rasul fil asy'ar sikir. dan juga nama di apa, menyamakan
niku sudah menjadi baik. Bulu ketiak yang Betul. Wa idza balagha asobi rasyidan dia baru ketika asobi itu sudah cerdas, sudah balik dan cerdas. Ibaratnya pakaian syarat balik. Ya balik ini kalau Ketika roset tak berubah kan ya belum bisa. Rosid dan itu rosid. Cakap. Ojo cerdas, mulai cerdas aja kok. Oh iya, bunyi. Apa? Nanti pada terus Warusydu sholahuddin wal mal. Jadi bagusnya agama dan harta. Bisa membagusi agama. Bisa mengelola, bisa mengelola. Berarti rusdu itu gimana? Cakap kalian orang. Nganggur gimana? Ya. Udah bisa goblok karena. Ya. Layak melakukan agama yang baik dan layak mengelola harta yang baik. Kaitannya apa itu usia atau balik itu tadi disampaikan punya hak dan kewajiban. Yang usianya sudah balik itu punya hak, misalnya memiliki atau jual beli. Jadi ini adalah punya hak. Terus kewajibannya, misalnya dia menjalankan kesalahan, apakah hak itu kewajiban dia kena hukuman. Kedua, punya kewajiban sholat tadi. Itu pertanyaan saya, punyakah dia mengikuti hukum karena dia punya kesalahan? Perlukah itu bisa dihukum? Pokoknya ngomongin balik, terus salah. Umur 10 tahun. Pokok balik, langsung ngomongnya itu berarti konsekuensinya dia hukum zahir terkena, hukum syariat juga terkena. Berarti ketika nyolong kok liwat sang isop, niku ya kena potong tangan. Contohnya seperti itu ketika hukum syariat. Termasuk punya hak untuk mengambil warisnya orang tua yang karena dulu sudah ada tapi karena belum usianya. Boleh. Mau niku sing tiba. Karena dia kan tadi dicekal sebelumnya, dicekal atau dicegah untuk bertransaksi, baik itu transaksi itu banyak, benar. Pinjam meminjam, jual menjual. Kalau mentasorkan hartanya, itu berjalannya transaksi, maka ketika dia belum balik kan nggak boleh, karena hak dia itu tercekal oleh hukum. Maka ketika dia sudah balik, maka dia sudah boleh menggunakan, misalkan hartanya itu dipegang oleh walinya, maka sudah boleh dikuasakan pada dia. Dia minta sudah bisa. Iki.